Lanjut, kalau ini mudah dipahami ya. Nah, ini materi intinya. Tadi baru pengantarnya. Ya kan judulnya hierarki nilai. Inilah hierarki nilai, rankingnya nilai. Jadi Seller ini membagi nilai jadi 4. Ini hierarkis ya, berarti dimulai dari yang paling rendah sampai nilai yang paling tinggi. Yang paling rendah dari nilai-nilai adalah nilai kesenangan atau nilai kenikmatan, kenyamanan. Enak tidak enak, senang tidak senang, suka tidak suka. Ini nilai paling rendah. Nyari enak saja, ini lebih ke physical. Kesenangan fisik. Jadi tehnya kok enak sekali ya, besok tak ulang lagi. Ini sebenarnya nilai paling rendah. Jadi ya meskipun paling rendah kan tetap bernilai namanya. Meskipun nilai tataran rendah, nilai kesenangan. Ada yang lebih tinggi dari itu. Nilai kehidupan. Ini level hidup, kesehatan, kesegaran, kesejahteraan. Kadang-kadang demi ini, itu yang kesenangan tadi bisa kita abaikan. Minum kopi itu enak, tapi kok ya saya punya darah tinggi ya, saya punya penyakit ini, penyakit itu yang tidak boleh kopi. Sudahlah, tidak merasakan enaknya kopi tidak apa-apa asal sehat. Nah ini berarti nilai hidup yang namanya kesehatan rankingnya lebih tinggi. Jadi ini level nilai kedua. Namanya nilai kehidupan. Ya ini kesejahteraan misalnya. Puasa dulu ndak apa-apa asal kita sejahtera, nyaman. Ya sementara tirakat dulu ndak seneng-seneng dulu, tapi besok kita bisa lama senengnya. Hidup kita, anak cucu kita sejahtera. Ini nilai kehidupan namanya. Biasanya lebih kita dulukan daripada nilai kesenangan. Ada lagi yang lebih tinggi. Nilai kejiwaan. Jadi nilai kejiwaan itu biasanya sudah tidak lagi melihat kenikmatan, kenyamanan fisik. Kata Seller ada 3 nilai kejiwaan itu. Yang pertama nilai estetik, indah tidak indah. Yang kedua nilai kebenaran, benar salah, adil tidak adil. Yang ketiga nilai pengetahuan yang murni, termasuk yang didapat dari filsafat, kata Seller. Nilai kejiwaan ini yang misalnya demi keindahan, demi harmoni. Yang tidak indah kita singkirkan. Ini biasanya lebih tinggi levelnya daripada sekedar kenikmatan, kenyamanan fisik. Makanya orang butuh rekreasi. Misalnya rekreasi itu kan rugi secara finansial. Tidak enak juga secara fisik, capek. Tapi di situ kita menemukan banyak nilai keindahan. Atau nilai kebenaran, nilai keadilan. Ini kan kita perjuangkan ini kan. Mati tidak apa-apa, asal keadilan tegak. Asal kebenaran menang. Kan kita sampai begitu. Kenapa? Karena memang ini nilai yang lebih tinggi daripada nilai kehidupan. Daripada hidup menanggung malu, lebih baik mati memperjuangkan keadilan. Ini level nilainya memang lebih tinggi daripada nilai kehidupan. Jadi sebenarnya ya logis saja. Wah, ini orang ini luar biasa loh Pak. Mengorbankan hidupnya demi kesejahteraan keluarganya misalnya. Yo, wajar saja sih karena memang itu ada hubungannya dengan nilai yang lebih tinggi. Jadi nilai kejiwaan ini lebih tinggi atau nilai ilmu, pengetahuan. Ini
Ya mungkin mudahnya nikmatnya ilmu. Ilmu itu asik loh. Dari tidak tahu jadi tahu itu nikmat. Orang bisa mengorbankan banyak hal untuk ini. Rasa penasaran itu kan menyakitkan. Kalian mungkin heran, ngapain sih para peneliti, para ilmuwan itu menghabiskan uang banyak-banyak untuk neliti. Wong yo penelitiannya cuma diterbitkan di jurnal, di perpustakaan, terus numpuk begitu saja. Enggak, ini ada kenikmatannya sendiri. Pengetahuan murni namanya. Makanya ada momen eureka. Momen eureka itu begitu ketemu pengetahuan kita saking senengnya sampai histeris, euforia. Karena enak, nyaman. Nah, dapat wawasan baru itu asik. Makanya kalian ngantuk karena tidak paham-paham. Coba kalian paham, wah itu mungkin lebih asik kamu ndak. Jadi ini nilai kejiwaan. Orang rela berkorban, bahkan mengorbankan hidupnya, mengorbankan kesenangannya. Kadang orang cari ilmu itu kan harus tirakat, harus ndak seneng-seneng seperti yang lain. Karena memang nikmatnya ilmu itu khusus, lebih tinggi daripada nilai hidup bahkan dan nilai kesenangan. Yang keempat, ini yang paling tinggi. Namanya nilai kesucian. Ini nanti berhubungan dengan sakral dan tidak sakral. Ya mudahnya ini nilai-nilai religius dalam hidup. Ini levelnya paling tinggi. Demi sesuatu yang kita sakralkan itu, yo, nilai-nilai di bawahnya bisa kita kalahkan. Jadi ini sakral loh ya. Misalnya HP ini kok kita sakralkan, kita anggap suci. Wow itu saya tidak berani jual ini HP ini misalnya. Ini HP ini kemarin langsung diberi oleh malaikat Jibril loh ke saya misalnya. Contohnya kok nanti kamu. Nah itu mungkin saya tidak berani macam-macam ini. Al-Quran itu ya sebenarnya kertas yang ada tulisannya biasa saja kan. Ya wong nyetaknya juga di kita. Tapi dia kita kasih label sakral. Maka kita tidak berani macam-macam sudah. Masjid ini keramiknya, tegelnya itu mungkin persis dengan keramik kamar Kosmo. Tapi masjid ini kamu posisikan sakral, kamar Kosmo tidak. Makanya kamu masuk kamar Kosmo kan santai saja sepatumu masuk. Ke masjid kamu tidak berani pengen dipukuli takmir kamu nanti. Jadi kenapa kamu menghargai tempat ini? Karena kamu sakralkan. Temboknya sama bahannya dengan kamar Kosmo, bangunannya sama, tapi kamu tidak berani macam-macam. Kenapa? Ini statusnya sakral. Dalam hidup setiap orang itu ada banyak hal yang dia sakralkan. Yang itu valuasi atau nilainya paling tinggi. Jangan heran ada orang berani berkorban demi yang dia anggap sakral ini. Termasuk kita juga harus menghargai. Kalau orang punya hal-hal yang dia sakralkan sendiri. Jadi ini nilai paling tinggi. Yo, mudahnya pengalaman religius. Bisa saja yo pengalaman duniawi tapi yang dispiritualisasi. Baik, ini hierarki nilai namanya. Ini ranking. Paling rendah nilai kesenangan, di atasnya nilai kehidupan, di atasnya lagi nilai kejiwaan, di atasnya lagi nilai kesucian.